Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan channel saya ya, KMC Official Char. Jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen, dan di share. Ketemu lagi dengan Kang Aji ya di sini, Kang Aji AR. Saya akan menjelaskan tentang program Sentral Asia Raya. Apa itu program Sentral Asia Raya? Program Sentral Asia Raya adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi tabungan. Beda dengan di luaran sana ya. Tabungan hanya tabungan tok. Di sini tabungan diasuransikan. Kenapa tabungan harus diasuransikan? Supaya kita dapat keuntungan double ya. Dapat keuntungan berganda dari asuransinya. Dapat tabungannya meningkat. Nah, yang satu lagi yang fenomenal teman-teman semuanya, kita menabung di gaji. Nah, di luaran sana tidak ada nabung di gaji ya, makanya di sini sangat aneh nabung kok di gaji. Nah, Sentral Asia Raya adalah perusahaan konglomerat nomor 3 di Indonesia yang paling terkaya. Kenapa kita atau saya bisa mau ikut bergabung di perusahaan ini? Karena saya pengen kaya, saya pengen punya tabungan, saya pengen punya kesejahteraan, saya pengen digaji setiap bulan. Nah, untuk itu mari kita simak bersama-sama dengan program Sentral Asia Raya. Oke, saya akan jelaskan apa itu Sentral Asia Raya. Sentral Asia Raya adalah PT yang sangat peduli, perusahaan yang sangat peduli. Ini adalah suatu program pemerintah yang dikelolakan oleh perusahaan Sentral Asia Raya. Karena jelas di sini because we do care, jadi artinya peduli kepada masyarakat ya. Nah, di sini ya akan saya paparkan, akan saya jelaskan BOP ya, Business Opportunity Presentation. Karena di dalamnya ada suatu yang luar biasa kepada masyarakat. Artinya masyarakat dituntut supaya sukses di masa muda, sejahtera di masa tua. Nah, itu yang saya butuhkan. Nah, di sini saya jelaskan ini merupakan suatu gambaran ya, jalan sangat lurus sekali, tidak ada hambatan, tidak belok-belok, artinya sama dengan inisiatif saya, pikiran saya pengen lurus kepada tujuan. Tujuan apa? Tujuan karena kita hidup di dunia ya pasti akan mendapatkan 3 masalah, yaitu 3 kepastian waktu ya. Nah, apa kepastian waktu? Yang pertama, mungkin kita terjadi sudah tua bakal tua, yang muda bakal tua. Nah, artinya sudah jompo. Ketika sudah jompo, kita sudah tidak berdaya lagi. Nah, pantas orang tua mengatakan awali investasi di saat kamu masih bekerja agar saat tua nanti menikmati hasilnya. Masa tua bahagia dan sejahtera itu sebagai pepatah orang tua dulu, tidak salah ya kepada kita ya. Merasakan sekarang sudah tua begini tidak punya penghasilan, terus akhirnya kebutuhan jalan terus. Nah, akhirnya kita kan bukan PNS ya, jadi siapa yang akan menanggung jawab ya? Otomatis ya, makan mah harus jalan terus, tidak ada keuntungan, tidak ada penghasilan, wah repot kayaknya. Nah, itu kepastian pertama. Yang kedua, kepastian yang kedua, pasti kita akan mengalami yang namanya sakit ya. Otomatis yang namanya sudah tua pasti mengalami sakit, jangankan yang sudah tua, bahkan yang muda pun banyak yang orang merasakan sakit. Karena apa? Karena yang namanya sakit tidak pandang bulu ya. Ketika sudah sakit begini repot juga ya. Nah, sering sakit-sakitan repot juga kalau tidak ada biaya apalagi. Nah, kepastian yang ketiga itu adalah meninggal ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena apa? Karena yang namanya sakit sudah tua pasti 2 kepastian juga di situ ya. Jadi 50-50, terkadang sakit itu disembuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sakit itu terkadang langsung dengan meninggalkan dunia dan meninggalkan keluarga kita. Nah,
kalau sudah terjadi seperti ini yang namanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ternyata hukum Allah mengatakan di situ setiap manusia, jangankan sudah meninggal, jangankan masih hidup aja, kewajiban kita sebagai manusia itu banyak sekali, dan sudah meninggal pun ada hal kewajiban menurut agama kita ya, yang di kalam ilahi menerangkan di situ Al-Baqarah 240, setiap kaum Adam meninggal wajib menafkahi selama 1 tahun, itu sudah meninggal masih ada kewajiban, yaitu hukum Allah. Takut nggak sama kita hukum Allah ya, yang namanya hukum Allah? Karena sekarang pun kita pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu, tetap hukum berjalan ya. Kenapa? Karena kamu, kata Allah, di dunia itu apa saja kerjaan kamu, kan gitu ya. Itu sudah menjadikan aturan hukum, aturan kehidupan di dalam beragama. Nah seperti itu, pentingnya lah kita untuk seperti ini mempersiapkan. Karena apa? Inilah pentingnya berasuransi dan berinvestasi untuk nanti bekal di masa tua nantinya. Demikian teman-teman, ini surat Al-Baqarah ya 240. Nah ada buktinya pun, ini juga Anissa mengatakan ini hukum Allah yang dituliskan oleh di Al-Quran ya Anissa. Setiap kita meninggalkan dunia ya, jangan sampai kita meninggalkan dalam kefakiran ya, buat keturunan gitu, sebagai hukum dasar ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman semuanya, kita pasti akan tahu ya apa itu yang namanya kebutuhan kita, apa itu yang namanya kehidupan kita. Di sini saya jelaskan 80 eksekutif terancam miskin di hari tua. Kenapa? 80% eksekutif ya. Seperti apa eksekutif? Orang eksekutif, yang namanya eksekutif itu adalah orang yang bergaji tinggi ya. Ibaratnya hal di sini karyawan tinggi, manajer dan direktur dan lain-lainnya, masih terancam eksekutif miskin di hari tua. Kenapa? Karena budaya di kita di Indonesia kebanyakannya konsumtif ya, karena budaya kita kebanyakan konsumtif, besar pasak daripada tiang. Jadi artinya gaji 1 rupiah, pengeluaran 3 rupiah ya, gaya didulukan, gaya dihelakan, akhirnya ya tidak mencukupi. Akhirnya apa? Eksekutif terancam miskin di hari tua, tidak punya tabungan, hanya boro-boro buat nabung ya, gaya didulukan ya gitu. Jadi mau investasi dari mana? Karena apa? Karena nggak punya buat tabungan di masa tua ya. Yang namanya tabungan di masa tua kan harus dipersiapkan, betul nggak ya? Betul sekali, karena budaya kita jelas-jelas budaya kita adalah konsumtif. Nah yang ketiga mungkin ya, ini menurut pengalaman surat kabar, 9 dari 10 orang di Indonesia tidak siap menghadapi masa pensiun, yaitu menurut info Kompas Harian Swasembada yang dikeluarkan oleh Informasi Internasional. Nah di sini juga ada mengatakan bahkan 65% pensiunan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ternyata iya betul, saya survei ya, kebanyakan, mohon maaf, yang sudah orang-orang pensiun ya, dari pensiun apalah terserah gitu ya, ternyata pensiunan tidak mampu untuk mencukupi. Karena apa? Karena yang namanya gaji pensiun beda dengan waktu digaji masih aktif. Iya, misalkan contoh gajian selagi aktif misalkan 10 juta, ternyata setelah pensiun dipotong menjadi 5 juta. Gajian 5 juta dipotong menjadi 2 juta. Gajian waktu aktif 3 juta atau UMR waktu pensiunnya jadi 1 juta. Itulah kebutuhan semakin tinggi, semakin tinggi, akhirnya pensiunan mencari tambahan yang lain. Itulah gambaran ya untuk informasi untuk pola pikir hidup kita ke depannya seperti mau apa ya. Nah saya akan jelaskan tentang penyakit yang ada di Indonesia, tentang penyakit ekonomi ya, dari tahun 1975 sampai 2022 ya, ternyata masih belum berhenti, belum sehat, belum sembuh, yang namanya inflasi di Indonesia. Rata-rata kena di Indonesia 20 tahun terakhir 10,9% per tahun. Jadi artinya Bapak Ibu semuanya, uang nilai rupiah kita tidak sebanding dengan uang dolar. Jadi uang rupiah selalu di bawah, tidak bisa sebanding dengan dolar ya, internasionalnya. Contoh ibaratnya kita menjadikan beban buat kita, seandainya pun kita punya tabungan di bank ya,
di bank itu merupakan suatu tabungan hanya memberikan keuntungan 1-2%. Nah, ini 1-2%, terkadang kita kebutuhan 10,9%. Ini tidak akan mencukupi menutup kebutuhan ya 10,9%. Adapun kita seandainya punya deposito hanya mentok memberikan keuntungan 6-8% dari bank tersebut ya. Ternyata deposito pun tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Deposito itu minimal kita harus punya dana atau punya uang 500 juta ya, bisa kita masuk deposito. Nah, deposito pun tidak akan memberikan keuntungan menutupi kebutuhan 10,9% yang namanya inflasi. Contoh misalkan dulu uang 100.000 masih besar harganya, masih powernya tinggi, dibawa ke supermarket uang 100.000 dapat dari supermarket 1 troli ya. Ternyata waktu dulu, sekarang uang 100.000 nominal 100.000 masih angkanya sama 100.000, dibawa ke supermarket paling dapat berapa yang belanjaan kita ya, paling rokok 2 bungkus pulsa sudah habis ya. 100.000 zaman sekarang sudah tidak ada powernya lagi. Demikian Pak teman-teman semuanya. Nih saya contohkan ya ilustrasi biaya hidup untuk kita sehari-hari. Contoh misalkan, nah makanya kita harus persiapkan untuk bekal nanti ya. Karena apa? Karena ini sebagai pola pikir, saya akan membuka pola pikir masyarakat, saya akan memberikan gambaran-gambaran kepada masyarakat agar supaya bisa mempersiapkan dari sekarang ya. Nah contoh misalkan usia produktif, masa produktif adalah 40 tahun ke bawah ternyata ya. Kenapa 40 tahun ke bawah? 40 tahun ke bawah bisa dipergunakan tenaga kita ya, bisa dimanfaatkan tenaga kita oleh orang lain, bisa disuruh-suruh orang lain. Makanya ya usia produktif di masa 40 tahun sampai 60 tahun. Jadi usia dari 20 sampai 60 tahun teman-teman semuanya masih kita bisa produktifnya. Nah, untuk bisa mampu bekerja di masa produktif 60 sampai 75 tahun, ternyata ya yang namanya sudah berlanjut usia dari 60 sampai 75 tahun itu artinya sudah tidak produktif, artinya sudah tidak bekerja lagi, sudah pensiun ya dari 60 ke sana. Nah, ini harus penting kita pikirkan teman-teman semuanya. Nah, dari sisa 60 sampai 75 ketika kita dipanjangkan usia, otomatis ya sisa umur 15 tahun yang sudah namanya tidak produktif, artinya sudah pensiun. Apakah kita sudah mempersiapkan sisa hidup kita, ke biaya-biaya untuk sisa hidup kita 15 tahun teman-teman semuanya? Contoh saya gambarkan di sini ya, ketika kebutuhan hidup sehari-hari di masa pensiun. Nah, saya gambarkan nih biaya resiko sehari-hari 100.000 per hari aja kita gambarkan ya. 100.000 per hari untuk biaya kehidupan setelah pensiun 60 sampai 75, artinya 15 tahun nih. Saya gambarkan ya 100.000 per hari kali sebulan. Ternyata jumlahnya di angka 3 juta per bulan itu harus dipersiapkan. Nah, 3 juta per bulan dikali 12 bulannya, ini terjadi di angka 36 juta teman-teman semuanya ya. Artinya 15 tahun harus mengumpulkan setiap bulannya 36 juta. Itu buat resiko pensiun kebutuhan. Ternyata ya kebutuhan saat ini semakin banyak ya, apalagi kita punya anak, punya cucu, makin banyak, keluarga makin bertambah ya. Kita sebagai orang tua harus siap-siap dari mana kalau kita tidak punya persiapan untuk nanti setelah 15 tahun kemudian. Nah, contoh misalkan sekarang 36 juta kali 15 tahun sisa hidup nanti kita setelah pensiun, jumlahnya kurang lebih 540 juta ternyata teman-teman semuanya ya, untuk persiapan 15 tahun pensiunan kita. Adakah sudah punyakah 540 juta? Bingung juga ya, kenapa 540 juta untuk persiapan itu dikali 100.000 per hari teman-teman semuanya. Belum kita resiko pulang anting ya ke rumah sakit atau sakit apa-apa dan lain-lain, kebutuhan anak dan cucu dan lain-lain. Kita masa kita hanya untuk memberikan tangan kosong ya kepada anak dan cucu. Ya seperti itu. Jadi artinya kita harus mempersiapkan 540 juta selama 15 tahun ketika kita dipanjangkan usia untuk memenuhi kebutuhan nanti setelah pensiun. Nah, ini sudah dipersiapkan belum? Sangat-sangat jauh ya, nanti kita persiapkan. Boleh ada solusinya untuk
mempersiapkan kebutuhan kita 500 juta di Sentra Asyariah. Tenang. Nah, saya akan memperkenalkan ya. Nah, apa sih solusinya untuk mempersiapkan nanti setelah tadi saya katakan 540 juta. 540 juta ya. Ini solusinya ya, saya akan buka ya, bongkar. Nah, ini solusinya. 3I network, 3I network. Yang pertama insurance, I yang pertama, yang I kedua investment, yang I ketiga income. Inilah suatu perusahaan yang sangat luar biasa dari Salim Group ya. Jadi memberikan solusi kepada kita, memberikan manfaat kepada masyarakat yang ingin mempunyai tadi sisa hidup 15 tahun 540 juta. Nah, yang pertama kita sudah ada di perusahaan, misalkan kita sudah menjadikan kepanjangan tangan dari perusahaan, kita sudah menjadi nasabah perusahaan, kita akan diproteksi ya. Nah, kita diproteksi, tenang. Jadi kita akan diproteksi. Nah, yang kedua adalah kita sudah dipersiapkan nilai uang untuk melindungi uang kita. Ketika kita nanti masa depan yang akan datang, sudah tidak, nilai rupiah itu tidak akan seimbang kembali, misalkan contoh. Nah, di sini akan diberikan oleh perusahaan mata uang kita senilai luar biasa. Karena apa? Karena yang kita simpan di perusahaan ini bisa berkembang tumbuh. Nah, yang ketiga meningkatkan penghasilan. Ini sangat-sangat butuh sekali. Ini yang menjadikan saya butuh setiap hari. Karena apa? Karena setiap hari butuh makan ya, setiap hari butuh kebutuhan, setiap hari butuh apa-apa. Nah, di sini perusahaan akan menyediakan tentang penghasilan tiap bulan. Jadi 3 manfaat ini bisa kita raih ya kalau kita berada di perusahaan ini. Pertama, kita dapat proteksi ketika ada apa-apa di usia kita, di umur kita ya. Yang kedua, kita punya nilai investasi. Jadi kita uang tidak diam ya, bergerak terus, bergulir terus ya. Di mana? Di Salim Group ya. Jadi Salim Group ini sangat luar biasa, banyak perusahaannya, ada 1.500 lebih perusahaannya. Jadi uang kita itu disimpan di sana, digulirkan di sana. Alhasil memberikan bagi hasil dengan kita secara mudharabah ya. Jadi secara mudharabah, tidak ada istilah sistem maghrib, maisir, goror, riba di sini tidak ada ya. Jadi justru kita menjauhi tentang keribaan tersebut. Di sini akan memberikan hasil, bagi hasil secara mudharabah. Yang ketiga manfaatnya income, kita digaji ternyata setiap bulan ya. Jadi ada keuntungan setiap bulan, jadi ada pekerjaan setiap bulan, jadi ada aktivitas setiap harinya gitu untuk mendapatkan keuntungan. Otomatis kita ada berada di perusahaan ini. Kalau kita berani atau memperjuangkan keluarga kita berani untuk berbisnis di sini, perusahaan akan menghargai, memberikan jasa kepada kita setiap bulan. Nah, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, saya perkenalkan ya Sentra Asyariah, sekilas company profil perusahaan saya tersebut, PT Sentra Asyariah. Nah, PT Sentra Asyariah berdiri sejak pada tanggal 30 April 1975. Wah, sangat luar biasa ya, sudah lama, kurang lebih 48 tahun teman-teman semuanya. Sentra Asyariah udah kahot ya, udah jam terbangnya sudah tinggi teman-teman semuanya. Jadi tidak ragu lagi, dari tahun 75 sampai saat ini 2022 ya, tidak ada perkembangan secara menurun, tapi dengan perkembangan secara naik, secara drastis ya. Jadi perusahaan ini sangat-sangat sehat, sangat-sangat sehat sekali. Kalau perusahaan ini tidak sehat, mungkin dari dulu sudah kemana tinggal namanya, tapi sekarang perkembangannya masih tumbuh. Nah, ini saya kenakan kantor yang pertama, kantor pusat Wisma Asia, Jalan S. Parman, Kapling 79, lantai 11. Ini pencakar langit kantor yang pertama ya, di kantor pusat di Selipi. Ternyata saya selidiki, lihat di Google, tidak kontrak ternyata ya pencakar langit ini. Yang kedua, kantornya ada di Gelong Baru ya, masih di sekitaran Selipi. Ini kantor operasional Wisma Carlife. Ini juga wah menjulang tinggi, pencakar langit, tidak ngontrak. Sama dengan yang satu kantornya di Selipi, tidak ngontraknya. Nah, yang ketiga di kantor Hermina Tower Kemayoran, ini pun pencakar langit, tidak ada yang ngontrak. Makanya saya 100% yakin, percaya, karena perusahaan-perusahaan lain saya baca ya masih banyak yang ngontrak, akhirnya 2 bulan 3 bulan, setahun 2 tahun sudah kemana ya, tinggal namanya aja perusahaannya
gedungnya pun sudah ganti. Nah ini tahun 75 sampai saat ini gedung pencakar langit ini alhamdulillah berdiri tegak ya. Nah ini kantor cabang di mana-mana dari Sabang sampai Merauke ya ada. Ini titik-titik merah ini nih kantor cabangnya ya. Yang titik-titik merah ini bukan pom bensin ya, ternyata dari Sabang sampai Merauke ini kantor cabang CHR untuk memberikan fasilitas, mempermudah untuk masyarakat ya, bila mana mau ngambil uang, mau ngambil tabungan, mau klaim atau mau apa-apa dipersediakan oleh kantor, setiap kotanya ada. Ini juga pencakar langit semua, tidak ada yang ngontrak satupun di wilayah Indonesianya. Nah ini salah satu kantor cabang di Bandung ini nih, cabang Bandung ya, Jalan Buah Batu nomor 30 ini 3 lantai tidak ngontrak. Dan ini juga kantor di Tasikmalaya ya, 3 lantai tidak ngontrak. Ini juga kantor Bekasi 4 lantai tidak ngontrak, di mana-mana tidak ngontrak. Ini yang sudah saya pernah kunjungi ya, kantor-kantor yang ada di Jawa Barat. Nah teman-teman semuanya ya, saya akan jelaskan legalitas perusahaannya pun di sini alhamdulillah sudah tertera ya, dari mulai komisaris, direktur utama, komisaris lain, dan bidang hukumnya ya, izin usahanya dan lain-lain di sini komplit. Dan itu juga perusahaan ini bukan perusahaan ecek-ecek. Ternyata kekayaan Sentral Asia Raya sudah memiliki kekayaan 8,13 triliun. Wah luar biasa teman-teman semuanya ya, 8,13 triliun. Jadi artinya kita sebagai rakyat kecil ikut usaha di orang kaya, pasti kita akan jadi kaya. Karena apa? Karena ibarat kata kita bergaul dengan orang tukang jualan minyak wangi, kita kebawa wangi. Kita bergaul dengan orang yang suka judi, pasti kebawa suka judi. Nah itulah kita pergaulan, hati-hati ya. Kalau kita bergaul dengan orang kaya, pasti kita akan kebawa kaya. Karena apa? Karena kekayaannya jelas di sini 8,13 triliun. Nah sebagai penjamin RBC Risk Based Capital di sini 207,8% dari kekayaan ya. Jadi artinya perusahaan ini sebelum memasarkan kepada masyarakat sudah siap-siap atau sudah menjamin atau sudah memberanikan diri nyimpen atau jaminan kepada pemerintah melalui OJK ya, melalui OJK 207,8 triliun. Jadi artinya perusahaan ini ingin supaya masyarakat tenang. Kalau benar-benar perusahaan yang legalitasnya sah atau diresmikan oleh pemerintah, ini aturan pemerintah sebelum memasarkan kepada masyarakat harus menyimpan dulu jaminan di pemerintah. Ini alhamdulillah RBC Risk Based Capital. Jadi dana dari kekayaan 207,8% uang perusahaan sudah disimpan di pemerintah. Artinya teman-teman semuanya, ini OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, yang akan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Nah teman-teman semuanya, itu pun perusahaan akan memberikan ya keamanan kepada masyarakat, memberikan keamanan kepada perusahaan tersebut. Di sini dukungan reasuransi Sentral Asia Raya banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 dukungan oleh luar perusahaan luaran sana kepada Sentral Asia Raya. Ketika misal ada apa-apa, Sentral Asia Raya akan dilindungi oleh perusahaan-perusahaan luar biasa, perusahaan-perusahaan kahot, perusahaan-perusahaan terkaya seperti Maskapai Reasuransi Indonesia, Nasional Re Indonesia, Merchant Group Re Indonesia, Toa Re Indonesia, Tugu Re Indonesia. Ini sangat luar biasa perusahaan-perusahaan yang sangat bonafit mendukung kepada Sentral Asia, membackup Sentral Asia Raya ketika Sentral Asia Raya ada apa-apa. Jadi tenang ya teman-teman semuanya. Nah, saya lanjutkan kembali teman-teman semuanya. Ini prestasi perusahaan pun perusahaan ini sudah memiliki ya ratusan prestasi, ratusan penghargaan. Dari tahun 2016 penghargaan terbaik yang dimiliki oleh perusahaan Sentral Asia Raya, 16 penghargaan, sampai kemarin 2021 ya 25 penghargaan. Ini adalah merupakan suatu bukti yang namanya perusahaan sehat pasti akan memiliki setiap bulannya, setiap tahunnya mendapatkan ranking 1 ya. Ternyata yang banyak di luaran sana perusahaan-perusahaan sangat iri kepada Sentral Asia Raya. Karena apa? Karena setiap tahun mendapatkan ranking 1 ternyata ya.
setiap tahun dapat ranking 1. Nah, teman-teman semuanya ya, kita lanjutkan. Apa sih 3i Network? Nah, 3i Network adalah anak perusahaan dari Sentral Asia Raya. Nah, yang tadi saya jelaskan, Tilu I Network, Insurance Investment Income, ini dilahirkan tahun 2014. Dulu ketika tahun 1975, Sentral Asia Raya hanya diikuti oleh konglomerasi saja. Nah, seperti saya gembel caringin tidak bisa ikut ke dalamnya. Karena apa? Karena tidak punya modal ya waktu itu. Nah, lahirlah alhamdulillah Januari 2014 lahirlah anak perusahaan. Jadi banyak orang-orang yang menengah ke bawah, gembel-gembel atau ekonomi yang kecil bisa ikut di dalamnya sebagai investor ya, diwakili oleh 3i Network ini. Sampai 2002 ternyata sudah berapa tahun ya 3i Network ini. Nah, tujuan 3i Network ini adalah sebagai sistem pemasaran asuransi jiwa melalui jaringan keagenan yang ditunjukkan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk dapat memiliki perlindungan investasi dan penghasilan. Nah, seperti itu teman-teman semuanya ya. Yang pertama, kita diinsurankan, diproteksi sampai di usia 75 tahun. Artinya teman-teman semuanya, kita kalau bekerja di Sentral Asia Raya gak usah ragu, gak usah bimbang ya. Karena apa? Karena diproteksi ketika kita ada apa-apa sampai di usia 75 tahun. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, kita sebagai sebagai investor walaupun kecil ya. Karena apa? Karena perusahaan ini sudah mewakili ya rakyat kecil ya. Jadi dana investasi kita akan dikelolakan oleh PT Sentral Asia Raya di reksadana dengan nilai investasi yang terus bertumbuh di atas inflasi tadi 10,9%. Jadi memberikan keuntungan lebih daripada inflasi 10,9%. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, Anda berpeluang mendapatkan penghasilan per bulan tanpa batas ternyata teman-teman ya. Tanpa batas kalau kita mau kerjakan ya, income-nya tidak apa-apa ya, tidak dikerjakan juga. Berarti Anda akan mendapatkan dua keuntungan, insurance sama investment. Nah, kalau income saya butuh, kenapa? Nah, butuh, pasti saya akan mendapatkan tiap bulan dana gaji atau bonus ya. Karena apa? Karena menjalankan bisnisnya ya. Artinya untuk membayar tabungan investasi setiap bulannya dari income penghasilan setiap bulan, dari artinya jadi dari situ-situ juga ya uangnya yang kita kelola. Jadi tidak keluar dari kantong kita pribadi. Nah, teman-teman semuanya ya, produknya seperti apa? Produknya seperti ini, K-Link Pro Mix. K-Link Pro Mix itu adalah proteksi dan investasi, dua unsur gabungan antara proteksi dan investasi itu adalah K-Link Pro Mix ya. Nah, seperti ini produknya ya, produk tabungan. Di mana ada produk tabungan, di luaran sana tidak ada produk tabungan dan investasi juga digaji, tidak ada di luaran sana. Di sini ada ya, produk tabungan, proteksi dan investasi. Contoh, nah saya gambarkan apa sih K-Link Pro Mix. K-Link Pro Mix itu adalah K-Link Pro. Jadi K-Link Pro ini antara penggabungan antara investasi dan proteksi. K-Link, CAR link ya, ngeling. Jadi masyarakat ngeling kepada Sentral Asia Raya, ibarat contoh BRI link itu seperti itu ya. Jadi CAR link. Nah, produknya adalah bukan kopi, bukan produk herbal, bukan. Produknya adalah produk investasi dan proteksi. Nah, saya akan jelaskan tentang proteksinya. Proteksinya di sini adalah pertanggungan jiwa, tidak proteksi kepada kesehatan. Karena apa? Karena kalau proteksi kesehatan bisa bertentangan dengan pemerintah ya, sudah ada BPJS atau KIS dan lain-lain ya. Di sini hanya proteksi jiwa. Nah, ketika kita punya proteksi kesehatan di luar sana, disinilah proteksi jiwanya, seperti itu teman-teman ya. Nah, K-Link Pro Mix ini saya gambarkan contoh seperti ini. Unit link ya, unit link adalah penggabungan tadi saya katakan investasi dan asuransi. Nah, saya jelaskan investasinya, tentang investmentnya. Kita sebagai investor, investment walaupun uang kecil-kecilan, walaupun uang recehannya dikemanakan investasi kita. Nah,
investasi kita, uang kita dikelola di PT Salim Group ya, ternyata ya dikelolakan di sana. Jadi yang mengelolanya adalah manajer investasi. Manajer investasi dikelolakan oleh reksadana ternyata ya. Yang mengelola uang kita adalah reksadana. Ternyata susah sekali di luaran sana kalau tidak di CAR ya untuk bisa dikelolakan di reksadana. Karena apa? Karena harus punya uang banyak ternyata teman-teman ya. Di reksadana itu tidak mudah ternyata teman-teman, harus punya uang banyak. Tapi alhamdulillah melalui perusahaan ini kita bisa dikelola oleh reksadana. Dikemanakan uang kita? Di obligasi ya, ke saham, ke pasar modal ternyata ya uang kita. Walaupun uang recehan akan memberikan hasil keuntungan luar biasa. Nah, saya akan jelaskan tentang insurannya, tentang asuransinya. Di sini asuransi berjangka selama 5 tahun saja ya teman-teman, tidak dengan seperti yang lain. Yang lain berjangka hanya 10 tahun, kelamaan teman-teman ya, kelamaan sekali 10 tahun. Banyakkan 10 tahun, aduh sudah capek di jalan ternyata ya. Karena apa? Karena 10 tahun yang namanya, waduh 10 tahun. Di sini hanya cuma 5 tahun saja teman-teman ya. Pendek sekali 5 tahun. Ketika teman-teman semuanya ya bergabung di sini selama 5 tahun, akhir kontrak sampai 75 tahun, kita akan mendapatkan dana investasi sangat luar biasa. Dari nominal kita tabungkan 350.000, nanti di akhir habis kontrak kurang lebih 33 miliar kurang lebih ya, itu mendapatkan uang. Hanya bermodal hanya 5 tahun, bayar premi atau nabung teman-teman, itu manfaatnya. Nah, manfaat yang kedua, uang investasi kita ketika kita meninggal di bawah usia 74 tahun, kita akan mendapatkan double keuntungan. Yang pertama, kita dapat proteksi sebesar 21 juta atau 42 juta atau 60 juta, itu proteksi sebelum kita habis kontrak meninggal. Misalkan amit-amit ya, kita pengen panjang usia. Nah, kalau misalkan terjadi seperti itu, meninggal di bawah usia 74 tahun, kita dapat uang proteksi dan uang kontrak selama kontrak habis sebesar 33 miliar itu dikembalikan ya ke nasabahnya. Jadi double keuntungan. Dapat proteksi, dapat uang investasinya, seperti itu teman-teman semuanya ya. Nah, teman-teman semuanya, ini sebagai bukti ya, sebagai bukti bahwasanya proteksi, klaim proteksi ini orang dekat. Ini orang Blok B Pasar Induk Caringin ternyata ya, Kecamatan Babakan Ciparai ya. Ini anak kecil berusia 3 tahun mendapatkan santunan 21 juta dipegang oleh kakeknya ya, karena ibunya meninggal ya, baru ikut bergabung 3 bulan, baru bergabung 3 bulan ya, nabung 3 bulan, ikut usaha 3 bulan di Center Asia Raya. Takdir berkata ya, alhamdulillah teman-teman mengurus ya untuk klaiman asuransi. Jadi 21 juta diterima oleh anaknya, ahli warisnya, sebagai ahli waris daripada orang tuanya. Ini Babakan Ciparai ya, diterima ahli waris Dede Sumarna di kantor CAR cabang Bandung. Jadi yang meninggalnya itu Ibu Sumarni. Nah, orang Blok B Caringin. Nah, itu salah satu bukti. Dan yang kedua, ini salah satu bukti juga ya, di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya, di Kecamatan Ciawi ya, Kampung Cibuyut, ini juga ya menerima santunan ya, anaknya laki-laki tersebut menerima santunan dari ibunya yang meninggal. Karena apa? Karena ibunya adalah sebagai nasabah di Sentral Asia Raya. Coba kalau di bank lain seperti ini, tabungan di bank lain tidak ada santunan ya, tidak ada santunan, tapi tabungan di Sentral Asia Raya ada santunan untuk anak dan istrinya ya. Oke, ini salah satu bukti juga ada ya. Ini salah satu bukti juga 60 juta santunan ya. Ini adalah guru besar kami ternyata ya, meninggal. Ini sudah sekarang hampir 200 hari meninggalkan anak dan istrinya. Anak dan istrinya menerima santunan 60 juta, dan posisinya di sini diterima oleh anaknya Aditya Abdillah sebesar 50 juta per bulan. Itu gaji ketika waktu orang tuanya masih hidup. Sampai saat ini berjalan menerima gaji pensiun dari orang tuanya ke anak. Sok, mana ada, coba bayangkan.
Anda sebagai bupati, Anda sebagai gubernur, Anda sebagai presiden, ketika Anda sudah meninggal, jabatan tersebut tidak akan langsung diwariskan kepada anak. Di sini Sentra Asia Raya jabatan sebagai platinum agensi bergaji 50 juta per bulan bisa diwariskan sampai saat ini mengalir ya, anaknya nggak tahu menau tentang program ini, tapi menerima gaji tiap bulan. Investasinya dikasihkan, asuransinya pun dapat 60 juta, yang ketiga dapat gaji tiap bulan juga ya. Ini 3 keuntungan yang mereka dapat ya, alhamdulillah ya nih. Nah, pilihannya ini seperti ini Pak Ibu semuanya ya. Pilihan untuk ikut di dalam perusahaan ini, yang pertama paket 21 juta, yang kedua 42 juta, yang ketiga 60 juta Bapak Ibu semuanya ya. Kalau punya Bapak Ibu semuanya disekaliguskan boleh, silakan, lebih bagus ya. Kalau tidak punya disekaliguskan boleh dicicil ya. Seperti hal contohnya, saya mau mengambil 21 juta. Boleh dicicil enggak? Per bulan boleh dicicil, per bulan 350.000 ya per bulan selama 60 kali bayar. Selama lunas menjadi jumlah 21 juta boleh. Di seberapa kalikan juga boleh ya. Di sini tidak ada ketentuan yang tidak sepakat. Jadi bijaksana sekali perusahaan ini, boleh dicicil setiap bulan, boleh dicicil 1 bulan sekali, atau istilahnya berhelet-helet kalau bahasa Jerman namanya ya. 21 juta itu dicicil setiap bulan boleh. Yang 42 juta boleh dicicil 700 per bulan. Yang 60 juta boleh dicicil 1 juta per bulan. Nah, syaratnya bagaimana untuk bisa masuk ke sini? Pertama syaratnya pendaftaran untuk membuka rekening 50.000. Itu modalnya. Modalnya hanya 50.000 teman-teman semuanya ya, 1 kali seumur hidup. Nah, yang kedua syaratnya KTP. Jadi yang kedua syaratnya KTP. Yang ketiga syaratnya KK. Kenapa ada harus KK? Ya karena apa? Karena di situ ada tercantum nama ahli waris, siapa yang akan dibikin ahli waris ternyata teman-teman semuanya ya. Jadi perlu di sini KK dan KTP ya. KTP buat data kita pribadi diinput di perusahaan, dan nama, tanggal, bulan, tahun ahli waris harus diinput juga, dicantumkan di perusahaan ini. Nah, setelah itu lalu diinput, dibantu oleh yang memberi tahu kepada Anda. Siapa yang memberitahu kepada Anda? Siapa yang mengajak kepada Anda? Itulah yang akan membantu sebagai agen resmi di perusahaan ini. Anda juga akan seperti ini, menjadi agen resmi ya. Kalau sudah ada di dalamnya, bisa mengajak orang lain. Nah, seperti itu. Nah, setelah diinput lalu kita seperti apa? Kemudian untuk menjadi nasabah di perusahaan ini selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya setelah diinput oleh teman Anda atau yang mengajak Anda, setelah keluar nomor kontrak, Anda akan mendapatkan nomor virtual account ya. Nah, setelah keluar nomor virtual account, nomor rekening, Anda boleh nabung sendiri ya. Bayar sendiri, mau ke BCA, ke Mandiri, ke BRI Link, Indomaret, Alfamaret, Alfamidi, dan Lawson, Niaga, terus Maybank, Danamon, BNI. Banyak sekali akses yang kita sekarang ini ya, perusahaan memberikan akses yang lebih gampang ya. Oke. Nah, ini sebagai konsekuensi kita berada di Sentra Asia Raya. Karena apa? Karena kita mengeluarkan uang setiap bulan. Nah, di sini perusahaan memberikan gambaran untuk aturan. Setiap perusahaan pasti akan ada aturannya ya. Jangankan di Sentra Asia Raya, di bank aja aturannya ada potongan yang namanya administrasi ya. Kalau di bank administrasinya terkadang 50.000 per bulan sesuai ATM-nya. Nah, kalau di sini juga ada ya. Di tahun pertama 60% akuisisi potong ya. 40%-nya ke investasi. Tahun kedua 25, tahun ketiga 10, 5. Nah, itulah semakin menurun ya, tidak flat baku selamanya segitu ya, tapi di sini menurun. Nah, ketika contoh seperti ini, nah kita
ikut yang 350.000 per bulan nabung selama 1 tahun, jadi 350.000 kali 12 bulan, artinya uang kita terkumpul 4.200.000. Karena tadi di tahun pertama ada biaya akuisisi 60%, jadi jumlah uang kita tidak jumlah seutuhnya 4.200.000, tidak. Jadi yang diinvestasikan adalah tabungan kita 40%. Berapa uang yang 40% kita? Jumlahnya adalah di angka 1,680.000. Jadi 1.680.000 uang yang selama setahun disimpan di perusahaan. Kenapa jadi segitu? Ya memang konsekuensinya seperti ini. Karena apa? Karena perusahaan, gaji kantor, pajak kantor, gaji karyawan dari mana kalau tidak dari nasabah? Ya, ini selama setahun. Kalau Anda pengen uang besar, pengen jumlahnya besar, jangan diambil di tahun pertama. Karena tadi diambil di tahun pertama potongannya besar, 60%. Nah, di tahun kedua ambilnya biar besar. Karena apa? Karena 25% potongannya, berarti 75% diinvestasikan uang kita, nilainya ada 3.150.000. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, kalau niat mau diambil dimasukin, jangan di sini, di bank biasa aja atau di bawah bantal ya. Karena apa? Karena konsekuensi yang namanya kontrak, hitam di atas putih, ada perjanjian, harus mau dengan konsekuensinya. Memang secara hitung-hitungan ya rugi, akan tetapi kalau setelah kita beres kontrak akan untung besar. Itulah yang namanya ikut usaha dengan orang lain. Seperti itu teman-teman. Contoh misalkan saya punya uang 100.000, diusahakan dititipkan di Anda. Anda akan memberikan keuntungan ke saya berapa? 20% misalkan. Anda harus bayar lebih. Anda memotong misalkan biaya-biaya dari uang yang saya titipkan ke Anda. Anda pasti akan memotong untuk biaya administrasi dan pajak kantornya, pajak jongkoknya, pajak lain-lainnya. Anda pasti akan memotong. Itulah yang namanya ikut bisnis di perusahaan-perusahaan yang legal. Nah, yang jelasnya seperti itu. Nah, misalkan Bapak Ibu teman semuanya pengen uangnya besar, jangan diambil di tahun ketiga, jangan diambil di tahun keempat, nanti di tahun kelima. Di tahun kelima kita dapat punya keuntungan bagi hasil sebesar 24 juta. Karena selama 5 tahun uang kita terkumpul sebesar 16.590.000, itu di 5 tahun pas. Jadi waktu di 5 tahun pas uang kita 16.500.000. Kenapa nggak jadi 21 juta? Karena ada potongan. Selama 5 tahun potongan kita 60%, 25, 75, 10, 55 itu dijumlahkan menjadi 105 potongannya dari 21 juta. Buat apa ya? Buat kesejahteraan lah. Misalkan ada teman-teman kita yang meninggal di luar sana, kita diambil dari situ sebagian-sebagian, dikumpulkanlah beberapa orang, seluruh Indonesia terkumpul 21 juta dikasihkan kepada masyarakat atau orang nasabah yang meninggal. Jadi artinya kita dituntut dituntut sodakoh, dituntut perusahaan memberikan sodakoh kepada orang meninggal ya. Seperti halnya tetangga ada yang meninggal, kita melayat ya, suka ngamplop kan, seperti itu. Ini sama secara sistematis perusahaan yang mengatur. Artinya nasabahnya dipotong setiap bulan. Jadi artinya dari kita oleh kita untuk kita. Dari kita oleh kita untuk kita ya ternyata. Nah, setelah di 5 tahun 6 tahun akan menjadi uang besar ya. Karena apa? Karena ada bagi hasil. Contoh ibarat gini nih, saya ilustrasikan. Nah, saya ilustrasikan ya, contoh Anda sudah menabung di 5 tahun, stop, tidak menabung lagi di 5 tahun. Jadi di 5 tahun ini uang Anda akan menjadi 24.764.000. Karena dari mana jadi besar begini? Karena ada bagi hasil antara 6 sampai 15%. Itu bagi hasilnya. Ketika Anda mau diambil, silahkan mau diambil. Atau enggak diambil, mangga silahkan dilanjutkan di 10 tahun. Dari 24 juta sekian digulirkan lagi
di 10 tahun menjadi 58 juta. Jadi Bapak Ibu semuanya, ketika Bapak Ibu semuanya ingin pergi umroh atau ingin ibadah haji di sini, cukup hanya 21 juta dicicil tiap bulan ya sampai 5 tahun. Biarkan sampai 10 tahun menjadi 58 juta. Ringan apa ringan? Coba bayangkan kita menyimpan uang di Depag, sekarang ongkos haji hampir 60 juta kurang lebih. Itu harus murni mengeluarkan 60 juta satu orang. Di sini hanya satu orang 21 juta teman-teman semuanya. Stop 21 juta, biarkan sesuai ikut waktu berjalan. Sampai di 10 tahun saja kita akan mendapatkan 58 juta. Sekian. Itu kan ringan ya. Nah, ketika dibiarkan di 15 tahun, kita uang dari 58 juta sekian menjadi 142 juta sekian. Nah, itulah yang namanya ikut usaha. Jadi modal ikut usaha di sini hanya 5 tahun, tidak selamanya ikut usaha dengan orang lain. Tapi keuntungannya selamanya. Ini bedanya dengan ikut usaha di konvensional ikut orang lain. Kalau ikut usaha di konvensional orang lain, kita terus menerus bermodal. Jadi si pengelolanya pun bosan mungkin ya kalau kelamaan teuing mah. Akan tetapi di sini adalah hanya waktu 5 tahun saja. Dibiarkan sampai 20 tahun, uang kita menjadi 350 juta. Sekian. Dibiarkan sampai 26 tahun, uang kita menjadi 1M 41 juta sekian. Jadi kalau kita dibiarkan habis kontrak, kenapa harus habis kontrak lebar, teman-teman? Kalau habis kontrak ini, uang kita nominal dari 21 juta dibiarkan menjadi bengkak, menjadi kurang lebih 33 miliar lebih ya. Itu secara pembagian hasil. Itu secara perguliran uang kita. Hanya bermodal 5 tahun dibiarkan, lupa pura lah biarkan. Sampai anak cucu yang menikmati. Karena apa? Karena kita lupa itu kan sudah bersyukur alhamdulillah, artinya memberikan dana waris kepada anak kita sebesar 33 miliar teman-teman semuanya. Ini sangat luar biasa ya. Hanya bermodal recehan. Jadi untuk menciptakan dana warisan ke anak itu bisa berapapun, bisa nominalnya, mau 1 miliar, mau 200 juta, mau 500 juta, bisa secara mendadak teman-teman semuanya. Karena apa? Karena usia tidak tahu akan kita tidak ada. Jadi setahun lagi, seminggu lagi, sehari lagi, sebulan lagi, usia kita tidak ada yang tahu ya. Jadi artinya persiapanlah kita ya. Sedia payung sebelum hujan, artinya sudah kita persiapan, kita kan tidak akan repot. Artinya sisihkan Anda dari hasil usaha, sisihkan, simpan, nabung buat masa depan, buat anak dan buat diri kita. Jangan menyisakan dari hasil usaha, supaya ada buktinya hasil keringat kita keluarkan tiap hari usaha ya. Disisihkan, intinya di situ ya. Nah, contoh misalkan di sini ya, saya akan gambarkan. Nah, persiapan tersebut kita bisa dipersiapkan kemana saja boleh. Untuk dana rohani boleh ya, uang kita. Untuk pendidikan putra putri menguliahkan anak boleh. Untuk dana pensiun boleh ya, kita persiapan untuk seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, jadi untuk persiapan ini di luaran sana susah sekali teman-teman. Saya tidak bisa. Yang pertama tidak bisanya di apanya? Tidak bisa ngelola. Dan harus uang banyak. Jadi kita mah tidak ragu, tidak ribet untuk mengelola uang ini. Karena sudah ada yang mengelola teman-teman. Kita mah hanya diam saja memantau tiap bulan, tiap hari perkembangan uang kita di perusahaan Senta Asia Raya. Jadi kita mah tidak memikirkan kantornya, tidak memikirkan gaji karyawannya, tidak memikirkan untuk seperti apa perkembangan dikemanakan usahanya, tidak. Jadi perusahaan yang akan mengelola, masyarakat mah enak-enak saja mendapatkan tiap tahun, tiap bulan, tiap hari mendapatkan keuntungan. Nah, seperti itu. Jadi dimanjakan oleh Sentral Asia Raya. Sampai di sini teman-teman semuanya ya untuk penjelasan.
Nanti sesi yang lain akan jelaskan lagi tentang usahanya. Tadi kan saya jelaskan ini hanya manfaat. Yang pertama proteksi sudah jelas ya, proteksi kita dapat proteksi ya. Yang kedua dapat investasi, itu poin yang kedua. Yang pertama adalah profil perusahaan, legalitas perusahaan. Nah, ini sejarah penjelasan. Nah, penjelasan yang terakhir yang ketiga, bagaimana caranya kita nabungnya gratis, kita digaji. Nah, tunggu sesaat lagi. Nah, Bapak Ibu semuanya, teman semuanya, saya akan jelaskannya tentang aturan main, aturan ikut di program ini ya. Pertama aturannya yaitu kalau kita mau menjalankan bisnis di perusahaan ini, karena di sini ada bisnisnya ya. Saya pun kalau tidak ada bisnisnya di sini saya tidak akan ikut. Karena apa? Karena yang namanya setiap manusia ya banyak kebutuhan. Artinya boro-boro untuk ikut investasi di sini ya, buat bayar segala pun kebutuhan di keluarga saya belum bisa mencukupi ya. Akan tetapi di sini karena ada bisnisnya, ya, saya di sini ikut, akhirnya menjadi membayar setiap bulannya itu gratis. Nah, dari mana logikanya gratis nanti saya akan paparkan. Nah, di sini aturannya adalah untuk menjalankan bisnis di sini dimulai usia 17 tahun ya, artinya sudah mempunyai KTP. Jadi 17 tahun ke atas bisa mengikuti bisnis di sini. Nah, yang kedua ini untuk aturan yang kedua untuk pemegang tabungannya atau pemegang polis di sini dari mulai usia antara 17 tahun sampai dengan usia 75 tahun. Nah, ini sebagai pemegang usaha di sini. Dan yang ketiga ini sebagai tertanggung di sini adalah sebagai hak tertanggung si orang tersebut dari usia 1 tahun sampai usia 50 tahun. Nah, misalkan ada pertanyaan begini, ketika orang tersebut ingin menjaminkan dirinya, bukan menjaminkan agar dirinya terjamin, terproteksi di perusahaan ini, jadi sampai di usia 59 tahun dari 1 tahun, yaitu sebagai usia yang diproteksi. Akan tetapi kalau pemegang proteksi ini bisa menjadi usia di 75 tahun pun bisa. Dan pemain bisnisnya dari mulai punya KTP ya ke atas sampai usia 75 tahun. Itulah aturan main daripada perusahaan ini. Nah, teman semuanya, ini peluang usahanya seperti ini. Saya akan paparkannya tentang marketing plan perusahaan. Apa itu marketing plan? Jadi cara-cara bisnis untuk mendapatkan hasil setiap bulannya di sini ada. Ya, saya akan jelaskan sedikit ya, dengan bagaimana jika Anda dapat penghasilan dari menabung. Nah, itu judul sebagai awal penjelasan ini. Anda mau, silahkan kalau mau japri ke saya di nomor telepon 0859 ya 0044 9009. Saya ulangi 0859 0044 9009. Itulah nomor handphone saya atau WA saya kalau pengen tahu lebih dalam atau lebih jelasnya lagi tentang bisnis di sini. Bisnis ini luar biasa, modalnya kecil, hanya di awal 400.000 ya, 400.000 modalnya. Akan tetapi modal di awal 400.000 itu akan terbagi ya, 50.000 untuk pendaftaran sebagai nasabah yang mau masuk ke perusahaan ini. Nah, sisanya 350.000 itu menjadi hak Anda ya, hak para nasabah, bukan hak perusahaan, karena perusahaan mempunyai hak pengelolaan saja ya. Jadi artinya modal 50.000 saja satu kali seumur hidup yang tidak bisa dicairkan kembali atau dikembalikan. Nah, yang 350.000 itu adalah hak para nasabah, hak Anda menjadi tabungan. Artinya
tabungan di sini akan dikelolakan bagi hasil secara mudharabah menurut syariat Islam 6 sampai 15%, yaitu sebagai bagi hasilnya. Jika dijalankan bisnisnya ini secara bagi hitung-hitungan ya, secara konsekuensi kita kerja di sini, walaupun kita berhasil 100%, ya alhamdulillah kita akan mendapatkan 300 juta per bulan. Itu kalau hasil berjalan mulus mengerjakan bisnis ini 100%, kita akan digaji 300 juta per bulan. Banyak sekali orang yang sudah mempunyai gaji 300 juta per bulan, sudah banyak di sini ya, karena dari tahun 2014 saat ini sudah banyak sekali, apalagi yang 150 juta per bulan sudah banyak, yang 30 juta per bulan sudah banyak. Artinya gagal menjalankan bisnis 100%, yang namanya usaha tidak akan ada yang sempurna ya. Yang namanya usaha kita mengalami adanya namanya kegagalan ya. Artinya di sini gagal 50% saja ya usaha di bisnis ini, tapi kita tidak terlalu jong atau polos ya. Kita masih akan mendapatkan 150 juta per bulan dari 300 juta per bulan. Itu gagal 50%. Berarti gagal 50%, berhasil 50%. Jadi keuntungan 150 juta per bulan masih ada, itu luar biasa. Nah, selain itu teman-teman semuanya, kemudian ada di sini misalkan kita gagal menjalankan bisnis 90%. 90% ini berarti keuntungan suksesnya di sini 10% ya. Tapi 10% pun tidak kita memiliki jong ya. 10% itu menghasilkan dari 300 juta per bulan, 90%-nya 1%-nya adalah 30 juta. Masih ada teman-teman semuanya ya. Itu gagal 90%, artinya menjalankan bisnisnya hanya berhasil 10% saja teman-teman semuanya. Kita mempunyai keuntungan masih tetap ada 30 juta per bulan. Itu pun teman-teman semuanya gagal 100%. Gagal 100% menjalankan bisnis. Kita masih punya harapan ya, punya harapan. Anda masih punya tabungan buat masa depan yang akan datang. Berapa nilainya? Luar biasa. Sampai habis kontrak kurang lebih 33 miliar habis kontrak itu. Karena uang kita itu akan berkembang dengan cepat, berkembang dengan kemajuan yang perusahaan ini sekarang lagi viral-viralnya. Di sini kalau kita mau menjalankan bisnisnya ya, di sini ada 6 macam bonus yang akan diberikan oleh kepada pelaku bisnis. Yang pertama bonus referensi, yang kedua bonus elit, yang ketiga bonus posisi, yang keempat bonus level, yang kelima bonus royalti omset, yang keenam bonus persistensi. Jadi menurut saya perusahaan ini luar biasa sampai bisa mengeluarkan 6 macam bonus ya. Di luaran sana tidak ada seperti 6 mengeluarkan macam bonus ya. Hanya 4 atau 3 macam bonus ya di luaran sana. Akan tetapi perusahaan ini sangat luar biasa. Tidak mengambil keuntungan banyak perusahaan ini. Akan tetapi perusahaan ini membagikan kepada nasabahnya, membagikan kepada para pelakunya sampai 6 macam bonus ya. Ya, saya jelaskan yang pertama ya. Nih seperti bonus referensi. Contoh. Bonus referensi ini kita contoh misalkan mereferensikan orang. Kita dibayar selama 3 tahun teman-teman semuanya. Artinya dibayar 36 bulan. 1 referensi. Contoh misalkan di sini Anda menginformasikan program ini ke orang lain, sementara orang lain mau ikut dengan program ini, mengambil dengan tabungan atau premi 350.000, Anda dibayar 3 tahun. Tahun pertama dibayar 50.000, selama 12 kali dibayar, jumlahnya 600.000 tahun pertama. 1 referensi. Tahun kedua teman-teman semuanya tetap masih dibayar
25.000 per bulan selama 12 bulan. Jumlahnya 300.000. Itu tahun kedua. Tahun ketiga masih dibayar 12.500 per bulan kali 12 bulan. Jumlah di angka 150.000. Jadi satu kali kerja 3 tahun dibayar. Mana ada coba? Mana ada coba di perusahaan sana di luaran sana? Tidak ada satu kali kerja 3 tahun dibayar. Berapa jumlah total angka 3 tahun? 1.050.000 teman-teman. Jadi satu referensi aja, satu orang saja kita mempunyai nasabah atau mitra kita dibayar 1.050.000 satu orang. Coba bayangkan teman-teman, kalau ketika mempunyai 100 orang nasabah, 50 orang nasabah, 20 orang nasabah, sampai tidak terbatas 500 orang nasabah, berapa jumlahnya? 1.050.000 kali puluhan nasabah, ratusan nasabah. Ini uang semua teman-teman semuanya. Itu satu referensi saja. Belum yang kedua. Ini yang contoh 700 ya. Lebih besar lagi yang 700 tuh 3 juta ya. Kita punya satu nasabah yang ikut bayar nabungnya 1 juta, kita mempunyai satu orang 3 juta. Satu orang 3 juta yang ikut nabung 1 juta sebulan. Yang tadi yang 700 sebulan 2.100.000 dari satu orang. Itu lebih besar lagi ya. Lebih besar daripada 350. Berarti 2 lipatnya 350. Yang 1 juta lebih besar 3 kali lipatnya yang 350. Jadi 3.021.600 satu orang kita punya mitra, punya nasabah. Itulah perusahaan hebatnya di sini. Itu dari satu bonus ya. Yang kedua adalah bonus elit. Apa sih bonus elit? Bonus elit itu kalau kata saya bisa dikatakan bonus jagoan. Artinya prestasi. Jadi bonus prestasi ini ketika kita mempunyai di bulan tersebut ada 5 sampai 9 orang, itu termasuk total referensi bonus elit satu bagian. Kenapa satu bagian? Karena per 5 dihitungnya. Per 5 orang dihitungnya. Gimana kalau 7 orang, 8 orang, 9 orang, itu termasuk satu bagian karena tidak genap. Jadi ganjil gitu ya. Ganjil hitungannya. Yang genap mah 10, 5, 15. Itu genap. Betul ya. Nah, contoh seperti dari 5 sampai 9 orang itu termasuk satu bagian. Nah, selanjutnya kemudian 10 orang ini termasuk ke 2 bagian karena genap, tidak ganjil. 10 orang berarti per 5 orang. Per 5 orang di bulan tersebut mendapatkan nasabah di bawah kita atau mitra kita yang ikut kepada kita ke perusahaan ini, di bulan tersebut mendapatkan 5 orang. Misalkan Anda akan mempunyai bagian 700.000 dari satu bagian. Bagaimana kalau 10 orang? Ya kali 2 berarti mendapatkan 2 bagian, 1.400.000. Itu bonus jagoan, bonus elit di bulan tersebut. Nah, contoh seperti ini saya gambarkan ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Anda merekrut 5 orang di satu bulan tersebut, 1, 2, 3, 4, 5 dikebawahkan. Di sini tidak memakai sistem 4 metrik ya. Di sini menggunakan sistem 3 metrik. Nah, seperti ini kebawahkan. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 5 orang kan? Tuh contoh ilustrasi bonus sebagai berikut. 1 bonus rekrut 250.000. Dari mana? Dari satu orang. Perusahaan akan memberikan jasa kepada kita. Dari satu orang kan 50.000 kali 5 orang jadi 250.000. Tadi bonus elitnya karena di bulan tersebut kita mendapatkan 5 orang, jadi dihargai jasa kita oleh perusahaan, yaitu satu bagian tadi 700.000. Nah, bonus sejajar ada 1, 2, 3 metrik terjadi, diberikan bonus yang namanya bonus penghargaan, atau kata
istilah kata bonus level, yaitu 50.000. Jadi total jumlah 1 juta ketika kita mendapatkan 5 orang di bulan tersebut. Coba bayangkan teman-teman semuanya, kita beban pengeluaran hanya per bulan 350.000 kan, sementara kita mendapatkan 1 juta. Untung apa untung? Ya untung. Untungnya berapa? 1 juta dikurangi kita nabung 350.000, sisanya 650.000, kan untung ada lebihnya. Betul nggak? Artinya Bapak Ibu semuanya, kita mengeluarkan modal hanya modal sekali 50.000. Jadi untuk nabung bulan kedua, nyimpen untuk bulan kedua, atau ikut investasi bulan kedua, tidak dari kantong pribadi lagi, merogoh kantong dari kantong pribadi. Dari situ-situ juga. Karena apa? Karena kita mau menjalankan bisnisnya untuk antisipasi ketika tidak bisa untuk membayar tiap bulannya. Itu maksudnya teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, kita kalau mau kerja, kerjakan. Karena di sini ada hasil. Hasil contoh seperti ini, kita mempunyai nasabah 5 orang, kita mendapatkan 1 juta. Jadi untuk beban kita keluar 350.000 sebulan, kita mendapatkan 1 juta, itu sudah ada lebihnya. Kemana kan lebihnya? Ya kita ke istri ke dapur kan atau ke biaya apa, itu terserah kita. Karena setiap bulan masuk kepada rekening kita, itu adalah upah. Beda dengan investasi. Kalau investasi masih dikelola oleh perusahaan, rekening kita disimpan di perusahaan, dikelola oleh perusahaan. Kalau upah seperti ini, itu masuk ke rekening pribadi kita. Jadi jangan salah paham. Investasi di rekening kita, nama kita dikelola oleh perusahaan, masih ada di dalam perusahaan, bukan kita yang megang. Jadi nama kita, rekening kita atas nama kita. Kalau investasinya masih dipegang di perusahaan, bukan dipegang oleh kita. Nah untuk upah ini, karena kita dikasih upah perusahaan, dikemanakan uang upah kita, ya otomatis ke rekening kita pribadi. Itu maksudnya teman-teman semuanya. Ya, ini salah contoh, salah satu yang 700. Berarti mendapatkan 1.300.000. Kalau kita nabung 300, kita mempunyai nasabah yang ikut 700, kita mendapatkan 1.300.000. 1.300.000. Rugi apa rugi? Ya untung. Kita keluar beban 350.000, dapat 1.300.000. Dapat berapa lebihnya? 950.000 lebihnya. Kemana kan ya terserah. Mau dikasihkan ke saya boleh, mau dikasihkan ke istri Anda silahkan. Itu hak kita, hak sebagai nasabah, hak sebagai pelaku bisnis. Seperti itu ya. Nah contoh misalkan di bulan tersebut, di bulan kedua, kemudian di bulan kedua tidak mendapatkan 5 lagi, ya hilang. Karena diberikan bonus elis tersebut ketika terjadi di bulan tersebut. Kalau bulan berikutnya tidak mendapatkan 5 lagi, ya hilang yang 701 bagiannya. Artinya hanya mendapatkan 300.000 karena 200.000 bonus rekrut ditambah bonus level 50.000, jadi 300.000 selama 3 tahun. Terus dibayar itu rutin selama 3 tahun. Artinya tidak rugi-rugi amat. Hanya mendapatkan 300.000 per bulan. Kalau nabung 350.000, kekurangan 50.000 lah, tidak terlalu berat ya, benar nggak? Kalau pengen seperti tadi dapat 1 juta, ya cari lagi nasabah sebanyak-banyaknya, itu lebih bagus. Lebih bagus. Karena apa? Karena kalau kita setiap bulan mendapatkan 5, akan tetapi gaji 2 bulan berikutnya, 3 bulan berikutnya tidak mempunyai angka lagi 1 juta, mungkin akan terjadi 20 juta per bulan. Karena apa? Perkembangannya luar biasa. Karena apa? Karena arahan-arahannya ada, karena didikan-didikan edukasinya disiapkan, untuk pembelajarannya sudah disiapkan wadahnya. Jadi jangan takut Anda nggak bisa menjelaskan ini.
Karena aturan perusahaan kepada orang baru, nasabah baru tidak boleh untuk bisa menjelaskan. Karena yang namanya baru masuk ya, tidak bisa menjelaskan. Supaya mendapatkan duit bagaimana? Ya kita minta bantu kepada mitra, kepada yang mengajak Anda, minta bantu. Tolong jelaskan, tolong jelaskan. Saya punya calon nih. Tolong jelaskan, minta bantu kepada yang mengajak ke Anda. Itulah orang cerdas. Jadi saling bantu. Jadi saling bantu. Tidak bisa untuk menjelaskan, ada bisa yang menjelaskan adalah leader Anda, teman Anda yang mengajak Anda. Seperti itu. Nah, ini sebagai ilustrasi bonus elit. Nah, selanjutnya kemudian ada bonus 3 ya. Bonus ketiga itu bonus posisi atau bonus karir. Di sini posisi karir kita akan mendapatkan karir yang pertama tim agensi. Karir yang kedua leader agensi, bronze agensi, silver, gold, platinum, titanium, crown agensi. Jadi semua tahapan-tahapan karir ini beda hasilnya. Pertama kita sebagai agensi, karena apa? Karena perkembangan omset setiap grupnya belum terjadi. Ketika di 3 grup ini Anda punya 3 grup, Anda punya 3 mitra. Karena di sini menggunakan sistem trimetrik. Grup A Anda akumulasi omset ada 7 orang. 7 orang ini kalau dibagi 350.000 kali 7 orang terjadi nilai uang jumlah 2,45 juta. Jadi bahasa simpelnya 2.450.000 di grup A. Itu akumulasi. Di grup B sama 2.450.000, di grup C sama 2.450.000. Kalau seimbang terjadi, setiap grup Anda di bawah Anda 3 orang tersebut mempunyai omset 2,45, 2,45, Anda akan terjadi mempunyai posisi tim agensi. Berapa gajinya? 500.000. Itu dari posisi karir. Ini nomor 3. Posisi karir, belum ditambah posisi yang kedua tadi elit, belum ditambah yang pertama bonus referensi. Berapa terjadi kalau dia total jumlah untuk tim agensi lebih daripada 1,5 juta per bulan. Itu yang tahap awal. Yang tahap kedua leader agensi, ketika terjadi di grup A Anda mendapatkan omset 4,9 juta, 4,9 juta, C 4,9 juta, grup masing-masing Anda terjadi dengan akumulasi. Anda sampai nggak tahu omset terjadi bertumbuh, Anda sampai nggak tahu siapa-siapa orangnya. Karena apa? Karena masing-masing duplikasi. Anda hanya kewajiban 3 orang di sini seumur hidup. 3 orang itu bakunya aturannya. Kalau yang tadi 5 orang itu mah hanya bonus promosi. Yang bakunya, yang terjadinya, yang aturannya hanya cukup 3 orang seumur hidup. Itu pun tidak apa-apa. Ketika terjadi di grup A akumulasi, grup B akumulasi, grup C akumulasi di posisi leader agensi, gaji pokok 750.000 buat Anda. Ditambah bonus tadi yang kedua elit. Ditambah bonus referensi. Berapa terjadi leader agensi? Kurang lebih 6 juta atau 3 juta itu posisinya gaji kita. Jadi gampang di sini. Hanya cukup 3 orang seumur hidup. Terus peningkatan posisi karir sampai terakhir crown agensi hanya memerlukan omset akumulasi 800 juta tiap kaki, tiap grup. Anda punya pokok gaji hasil 70 juta per bulan. Itu dari bonus yang ketiga. Belum ditambah yang lain-lainnya. Total bisa jadi 300 juta per bulan crown agensi. Itu yang terjadi. Ini baru 3 bonus karir. Nah, contoh misalkan, ini hanya sebagai ilustrasi untuk bonus-bonus yang akan saya paparkan, bukan untuk Anda pemula ya. Yang ini mohon maaf saya lewat ya, ini juga saya lewat, ini juga saya lewat. Nanti kalau dipahamkan ini lama, tidak akan masuk di pikiran Anda. Karena apa? Ini bagiannya untuk nanti HTS ya, training
selanjutnya materi ini akan saya bahas. Nah, contoh misalkan langkah awal untuk memulai mengerjakan bisnis di sini adalah Anda bergabung. Menabung proteksi 350.000 per bulan selama 60 kali bayar. Ajak 3 teman Anda menabung juga sama seperti Anda. Contoh misalkan Anda ketika Anda berhasil mengajak 3 teman menabung yang sama-sama 350.000, Anda akan mendapatkan 200.000 sampai 250.000 gaji Anda setiap bulan. Itu langkah awal. Jadi yang dibutuhkan itu adalah 3 orang. Nah, yang kedua, secara duplikasi Anda harus bisa menduplikasikan ke mitra Anda, si A, si B, si C. Tolong gambarkan dengan kenyataan yang Anda alami. Saya sudah mendapatkan 250.000 bonus setiap bulan. Bilang, ngomong kepada si A, ngomong kepada si B, ngomong kepada si C. Otomatis mereka ini mau seperti Anda. Ketika mau seperti Anda, nah, si A, si B, si C mempunyai 3 kaki masing-masing. Anda di sini sudah naik posisi menjadi tim agensi. Tadi tim agensi berapa jumlah gaji kita? 500 sampai 700.000. Ini posisi Anda. Kalau posisi si A, si B, si C itu baru mendapatkan 200.000 sampai 250.000. Ada yang dirugikan nggak menurut Anda? Tidak ada yang dirugikan. Jadi tidak ada beban moral buat kita karena sama-sama tabungan pribadi masing-masing. Begitu. Nah, contoh misalkan saya gambarkan ini untuk passive income. Anda punya grup 3 A, B, C. Si A, si B, C punya grup 3 masing-masing. Si E, F, G, H, I, J, K, L, M, N yang 9 orang ini mempunyai grup masing-masing 3. Di sini Anda akan mempunyai gaji posisi 1.500.000 sampai 2 juta per bulan. Anda ini. Sementara yang si A, si B, si C baru mendapatkan 500 sampai 700. Yang di level ketiga yang 9 orang baru mendapatkan 200 sampai 250.000. Dan yang terakhir hanya baru mendapatkan proteksi 21 juta. Ada yang dirugikan nggak? Tidak ada yang dirugikan teman-teman semuanya di bisnis ini luar biasa. Nah, karir yang saya sebutkan tadi, jenjang karir ini total jumlah bonus yang diterima oleh kita. Di awal tadi jenjang karir total jumlah bonus. Tim agensi di sini akan mendapatkan 1,5 juta bonus buat kita setiap bulan. Karena pokoknya tadi hanya 500.000. Total jumlah dengan lain-lain dibayarkan oleh perusahaan kepada kita. Ini sebagai jenjang karir kita kerja di sini menjalankan bisnis. Dengan posisi tim agensi, kita akan mendapatkan 1.500.000 per bulan. Omset bertambah naik sampai crown agensi, kita mendapatkan 300 juta per bulan. Dalam jangka waktu berapa tahunan ini dikerjakan? Boleh, terserah Anda. Mau dicetak 1 tahun, mau dicetak 2 tahun, mau dicetak 3 tahun, terserah Anda. Mau dicetak berapa tahun untuk mendapatkan 300 juta per bulan? Kalau menurut saya lebih cepat lebih baik. Karena apa? Karena untuk menunggu 300 juta per bulan, 300 juta per bulan gaji, untuk dilama-lamakan ya kita percuma kerja. Ngapain kerja di sini kalau dilama-lamakan? Kalau betul-betul posisi di sini sistemnya seperti ini bagus atau saling membantu, ngapain dilama-lamakan? Terkecuali Anda kerja sendiri, menjalankan sendiri, mungkin Anda juga akan kesulitan, akan mendapatkan posisi dalam jangka waktu setahun, mungkin Anda akan kesulitan. Nah, di sini karena kerjanya tim, saling bantu dengan materi-materi dan sistem yang sudah disediakan oleh perusahaan,
Jadi tinggal kita menjalankan saja, trust to system, trust to leader, manut kepada leader, manut kepada sistem. Ini akan terjadi selama setahun, kita akan mendapatkan 300 juta per bulan. Itulah perusahaan memberikan kemudahan-kemudahan. Mana ada gaji siapa, pangkat seperti apa di luaran sana 300 juta per bulan. Ini hanya modal 50.000. Di luaran sana untuk mendapatkan gaji per bulan 300.000, ratusan juta modalnya. Betul nggak? Ratusan juta. Mungkin pangkat presiden lah yang mendapatkan 500 juta per bulan, atau menteri. Coba bayangkan untuk menjadi presiden seperti apa perjuangannya. Coba bayangkan. Tidak mungkin keluaran SD bisa mendapatkan 300 juta. Tapi di sini latar belakang tidak sekolah pun bisa. Karena apa? Tidak perlu yang namanya pendidikan. Kalau di sini mah tidak perlu. Kalau di luaran sana pendidikan butuh, di sini juga pendidikan butuh. Yang paling utama kan bukti dari hasil pendidikan, apa? Sertifikat. Yang paling mahalnya itu. Kalau bisa mah tidak ada aturan, tidak sekolah pun untuk beli sertifikat, ijazah atau yang lain. Kalau tidak ada aturan bisa kita beli. Karena apa? Karena dibutuhkan zaman sekarang itu bukti daripada hasil pendidikan, yaitu sertifikat yang harus menjadi syarat. Kalau di sini tidak ada sertifikat, tidak ada ijazah, bisa untuk menjalankan di sini. Yang penting Anda mau nggak mengeluarkan biaya 50.000 satu kali seumur hidup dan sisihkan dana dari hasil kerja Anda, mau kerja di sini, mau kerja di luaran sana, sisihkan. Jangan disisakan, sisihkan untuk masa depan Anda dan keluarga Anda. Itulah perusahaan sangat-sangat bijaksana, sangat-sangat peduli, sangat-sangat memudahkan kepada kita yang tidak bisa untuk ingin menjadi seperti halnya layaknya pegawai negeri sipil atau ASN. Di sini bisa sangat-sangat bisa, tidak ada tanpa latar belakang pun bisa. Nah, teman-teman semuanya, sampai di sini ya kita mengungkap materi, menjelaskan materi, sistem bagi hasilnya, sistem bagi yang menjalankan bisnis, yang menjalankan usahanya di sini. Yuk kita sama-sama kerjakan bersama-sama, karena tidak di sini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, artinya kita kerjasama. Jadi sukses bersama-sama. Nah, mungkin kedepannya kita akan bedah lagi materi tahun 2024. Insyaallah dicetak oleh perusahaan 3,1 juta nasabah untuk mempunyai income 100 juta per bulan. Hanya butuh 310 agen. Artinya 100.000 agen, 310 agen akan mendapatkan 100 juta per bulan. Itu misi dan visi perusahaan ini. Kami tunggu selanjutnya untuk sesi-sesi penjelasan tentang bagaimana cara lebih cepat mendapatkan income lebih besar. Nanti kita akan kembali lagi dengan sharing-sharing yang saya akan bahas. Hanya cukup sekian sementara di poin yang kedua. Setelah poin yang pertama menjelaskan perusahaan, poin yang kedua menjelaskan tentang bagaimana caranya, kewajiban kita mau ikut di sini seperti apa. Yang ketiga poin income, seperti itu. Tunggu untuk selanjutnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.